Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kalian kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu. Kalau minggu lalu itu kita ustazah sudah membahas mengenai sistem atau alat reproduksi pada laki-laki maupun alat reproduksi pada perempuan, kan? Jadi harapannya ustazah di minggu lalu adalah kalian paham benar bagaimana apa sih alat reproduksi dari kalian sendiri. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Bagaimana fertilisasi? Nantinya kita akan bahas di sini. Saat pertama kali nih kalian mengalami menstruasi, nggak jarang orang tua kalian itu akan bilang, kamu kan sudah haid, bergaulnya hati-hati ya, atau kamu harus bisa jaga diri, jangan mau diajak yang aneh-aneh. Emang kenapa sih orang tua harus bilang kayak gitu? Ya kan? Baik remaja perempuan maupun remaja laki-laki itu mengalami perubahan sekunder dan primer saat memasuki masa pubertas. Nah, kalian ini sedang di masa pubertas. Perubahan putra ditandai dengan mengalaminya mimpi basah. Jika para ikhwan sudah mimpi basah, berarti kalian sudah balik atau sudah masuk masa pubertas. Sedangkan pada putri ditandai dengan menstruasi nih. Akhwat yang sudah menstruasi berarti kalian sudah balik dan sudah masa pubertas. Seorang perempuan yang mengalami menstruasi ini menunjukkan bahwa ia mampu untuk menghasilkan sel telur yang artinya dia siap bereproduksi dan melahirkan bayi. Quran Surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan seterusnya silahkan bisa kalian baca sendiri. Ini Allah yang telah memerintahkan kepada umat manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa memelihara kemaluannya. Jangan sampai mendekati zina apalagi melakukan perzinahan, kan? Dan untuk perempuan sebaiknya menjulurkan kudungnya, tudungnya, jilbabnya sampai ke dada. Jangan memakai pakaian yang ketat karena itu akan mengundang syahwat laki-laki. Ingat, kalian yang menstruasi itu tandanya sudah bisa untuk menghasilkan bayi. Jadi jangan sampai rasa suka, rasa sayang, rasa cinta itu dialirkan ke arah yang negatif. Justru rasa suka, rasa cinta, rasa sayang yang Allah kasih ke manusia, yang Allah kasih ke kita, itu kita harus bawa ke arah yang lebih positif. Ya. Karena ustazah tahu di masa-masa remaja ini, masa remaja kalian ini apa ya? Rasa apa itu namanya? Ketika kalian suka sama seseorang lawan jenis, tiba-tiba seseorang itu lewat di depan kalian, gimana rasanya? Biasa deg-degan kan? Ya kan? Ngaku deh, pasti deg-degan. Ada aja tuh di dalam hati, dia lewat, dia lagi lewat gitu kan. Betul nggak sih? Tapi hati-hati, perasaan seperti itulah yang biasa menjadi awal dari kenakalan remaja hingga melewati batas norma kesusilaan. Banyak nih berita-berita yang sering terjadi, yang sering kita dengar bahwa
terjadi seks di luar nikah, kemudian aborsi, pembunuhan, pemerkosaan remaja, ya kan? Itu kenapa bisa terjadi? Remaja yang melakukan kenakalan seksual itu biasanya karena kurang penyuluhan terhadap pendidikan seksual di lingkungan. Di lingkungan kita itu masih dianggap tabu untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Nah, makanya harapannya Ustazah di bab ini Ustazah akan membahas bagaimana sih sistem reproduksi dari laki-laki maupun dari perempuan, supaya kalian bisa benar-benar menjaga kemaluan kalian sendiri, menjaga sistem reproduksi kalian sendiri, dan menghindari dari perzinahan. Dan membawa rasa sayang, rasa cinta, rasa suka itu kalau bisa memang harus dialirkan ke hal-hal yang positif. Misal kita harus lebih semangat lagi belajar dan apapun itu. Sebelum kita masuk ke fertilisasi, silahkan dibuka buku kalian halaman 7. Buka halaman 7. Ustazah ingin menyampaikan, memberitahu sedikit mengenai ovulasi. Ovulasi itu artinya adalah proses pelepasan ovum atau sel telur atau sel kelamin perempuan dari ovarium. Ini adalah ovarium, ini ovarium, kemudian lepasnya sel telur atau ovum itu namanya ovulasi. Kita lihat di video selanjutnya. Ovulation is the release of an egg from one of the ovaries. It often happens. Sorry, kita ulang ya, Ustazah ulang ya. Ovulation is the release of an egg from one of the ovaries. It Jadi often happens about midway through the ovarium. menstrual cycle, although the exact timing may vary. In preparation for ovulation, the lining of the uterus or endometrium Kemudian thickens. dinding rahim The menebal. pituitary gland in the brain Dinding rahim. stimulates one Ini of the adalah ovaries to fimbriae. release an Fimbriae egg. di buku kalian The silakan wall of the ditambahkan ovarian fimbriae. follicle ruptures at the Nah, ini surface adalah of the ovary. sel telur egg atau is released. ovum. Nah, Finger-like terlepasnya structures called ovum dari fimbriae ovarium. sweep Nah, the egg inilah yang into the neighboring disebut dengan fallopian tube. ovulasi. The egg travels through the Jadi seperti fallopian itu tube, proses ovulasi. propelled in Kurang lebih part by sederhananya contractions seperti in the itu. fallopian tube walls. Kita lanjut ke fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Jadi fertilisasi adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Jadi ini tadi ovumnya keluar dari ovarium. Nanti dia akan terus berjalan. Nanti dia ketika ketemu sperma, bagaimana prosesnya kita akan lihat di video selanjutnya. Oke. Tetap silahkan dibuka halaman 7, jangan lupa ya. Nah, kita simak videonya. Silahkan disimak dengan baik. Fertilisasi atau biasa disebut dengan pembuahan, pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Sperma yang keluar dari laki-laki itu kurang lebih 300 juta. Ini adalah proses di mana sperma memasuki atau mencari di mana letak si ovum. Jutaan sperma ini secara bersama-sama melewati rintangan, melewati cobaan untuk menemui si ovum. Ada yang nanti harus mati di tengah jalan karena satu dan lain hal, dan ada yang tetap terus bertahan.
Selanjutnya tadi, sperma yang masuk ke rahim akan menuju ke tuba falopi. Nah di tuba falopi inilah terjadi nanti pertemuan antara sperma dan ovum. Di tuba falopi ini ada rambut-rambut. Nanti ketika sperma masuk ke tuba falopi ada yang nyangkut, ada juga yang tetap terus bertahan sampai dia bertemu dengan ovum. Banyak nih rintangan sperma nih untuk ketemu ovum. Ini adalah perbandingan ovum dan sperma. Yang bulat itu adalah ovum ya. Kemudian yang kecil-kecil ini kayak kecebong, itu namanya sperma. Sudah sampai nih beberapa lusin sperma, tapi nggak langsung nyatu, masih ada lagi rintangan sebelum memasuki ovum. Yang disebut ovum ini mempunyai namanya zona pellucida, zona terluarnya. Nanti ketika ada sperma yang mampu masuk ke zona pellucida, ketika ada satu sperma yang sudah bisa menembus ovum, maka nanti ovum ini akan mengeluarkan suatu enzim yang membuat dinding-dinding ovum, dinding terluarnya itu akan mengeras sehingga sperma lain itu tidak dapat menembus zona pellucida tersebut. Ya. Jadi intinya hanya ada satu sperma yang masuk. Tidak ada lebih dari satu, hanya satu sperma yang masuk. Nah ini adalah proses dari materi genetik sperma. Nanti materi genetik yang dibawa sperma akan menyatu dengan materi genetik yang dibawa oleh ovum itu sendiri. Materi genetik inilah penentu sifat kalian. Jadi materi genetik ini dibawa oleh dari ayah dan dari ibu. Nanti di sini terjadi penyatuan, itulah nanti yang akan membentuk kalian bagaimana fisik kalian. Itu di sini ditentukan. Makanya biasanya kalian itu pasti mirip dari salah satu orang tua kalian atau gabungan dari kedua orang tua kalian. Ya iya, karena materi genetiknya berasal dari orang tua kalian itu sendiri. Kemudian ketika sudah dibuahi, itu nama. Jadi yang tadi itu adalah proses fertilisasi. Itulah proses fertilisasi. Kita lanjut ya. Nanti ini ovum terus akan berjalan. Ini dia akan terus berjalan sampai ke tempatnya yang cocok, yaitu rahim. Nah, disinilah, di rahim inilah atau di uterus inilah tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Embrio itu adalah bakal atau calon bayi. Di sini dia tempatnya. Dia hidupnya memang tempat embrio memang di sini tempat hidup kalian selama 9 bulan dulu itu ya, memang di rahim, nggak ada tempat lagi selain di rahim yang cocok untuk bakal bayi atau manusia, calon atau bayi ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk nih janin, belum sempurna ya kan, masih terlihat ini bentuk apa, masih belum jelas bentuknya. Ini sudah mulai berkembang nih,
ada sudah mulai membelah tangan, kaki, hidung, mulut, telinga, mata sudah mulai terlihat. Kemudian terus selanjutnya berkembang bagaimana tangan itu mempunyai 5 jari secara sempurna. Sudah mulai terlihat 5 jarinya tadi, sebelumnya tadi belum terlihat kan, jari-jarinya sekarang sudah mulai terlihat jari-jarinya. Kemudian wajahnya sudah mulai berubah arah yang lebih sempurna. Matanya mulai menyesuaikan, hidungnya juga mulai menyesuaikan. Itu yang seperti tali, itu adalah tali pusar. Itulah yang menghubungkan kalian dengan ibu kalian. Kemudian ini adalah sel-sel saraf yang ada di tubuh kita semua. Banyak miliaran gitu. Sudah mulai terlihat sempurna, ya kan? Jari-jarinya sudah sempurna, mata, hidung, mulutnya sudah mulai sempurna. Jadi di dalam perut ibu kalian, itu kalian bisa bergerak. Jadi tali pusar itu penghubung antara kalian dengan ibu kalian. Apa yang ibu kalian makan, itulah yang juga kalian makan. Kemudian yang seperti bungkus bening itu di gambar itu adalah plasenta yang melindungi kalian, cairan yang melindungi kalian atau kita dulu sewaktu 9 bulan di rahim ibu kita masing-masing. Ini adalah kromosom. Oke. Begitulah proses fertilisasi hingga perkembangan janin. Ada embrio tadi hingga menjadi janin, ya kan? Selanjutnya adalah tugas untuk kalian dikumpul mulai hari ini dan paling lambat sampai hari Jumat 31 Juli 2020. Jika lewat dari itu maka Ustazah akan mengurangi poin nilai kalian. Tugas yang pertama adalah tuliskan kembali secara singkat dari proses fertilisasi yang kalian tonton tadi. Proses fertilisasinya ya. Ya, ingat proses fertilisasinya. Kemudian yang kedua adalah tuliskan hikmah apa atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari proses video tayangan fertilisasi tadi, dari pertemuan sperma menuju ovum sampai dia menjadi janin. Itu silahkan tuliskan hikmah apa yang bisa kalian ambil. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Nanti Ustazah bahas pertanyaan kalian di video selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.